Seorang ulama terkenal bernama Alamah Damiri menceritakan, ada 3 kepala yang terpenggal, namun masih bisa berbicara. Pertama, kepala suci Nabi Yahya alaihi salam Sayyidina Husain bin Ali, dan kepala Said bin Jubair. Dalam buku tersebut dijelaskan, setelah kepala Sayyidina Husain dipenggal oleh tentara Ibnu Ziyad, kepala tersebut diarak keliling kota Kufah. Pasukan raja itu, dalam suatu riwayat meletakkan kepala Sayyidina Husain di dalam peti. Dalam riwayat lain disebut oleh Kutub Rawandi, bahwa kepala itu ditancapkan di ujung tombak, mereka duduk melingkar untuk menjaganya. Selama menjaga kepala Sayyidina Husain, pasukan Ibnu Ziyad menghabiskan waktu dengan berpesta minuman keras. Hingga suatu ketika, muncul tangan dengan pena dari besi, kemudian terdengar syair berbunyi, apakah umat yang sudah membunuh Husain, masih mengharap syafaat kakeknya pada hari perhitungan? Pasca kejadian itu, para pasukan menjadi tidak berselera makan. Mereka kemudian memilih tidur karena ketakutan. Para pasukan terlelap, kecuali seorang pendeta yang berada di dekat kepala Husain berada. Pendeta itu mendengar suara ratapan, zikir, dan tasbih dari balik jendela. Pendeta itu penasaran, lalu melihat situasi melalui jendela. Pendeta itu kaget melihat ada cahaya terang terpancar ke langit. Lalu terdengar ucapan, "Salam sejahtera bagimu wahai putra Rasulullah. Salam sejahtera bagimu wahai Aba Abdillah. Selawat dan salam Allah bagimu." Melihat kejadian ini, pendeta itu terkejut dan ketakutan. Dia menunggu dengan sabar hingga masuk waktu subuh. Setelah tiba waktu subuh, dia keluar dari biara dan bertanya, "Apa isi peti ini?" Mereka menjawab, "Kepala Husain bin Ali." Pendeta itu bertanya lagi, "Siapa nama ibunya?" Mereka menjawab, "Fatimah Zahra, putri Muhammad." Pendeta itu berkata, "Celaka kalian, atas apa yang telah kalian lakukan. Sungguh benar apa yang diberitahukan para rahib kami bahwa pada hari manakala orang ini terbunuh maka langit akan menurunkan hujan darah." Pendeta itu kemudian memohon agar bisa bersama dengan kepala Sayyidina Husain selama 1 jam saja. Namun permohonan pendeta itu ditolak, dengan alasan belum mendapat izin dari pemimpin mereka, agar mendapat hadiah. Pasukan itu menginginkan hadiah 1 kantong uang berisi 10.000 dirham. Pendeta itu kemudian bersedia memenuhi keinginan mereka, asalnya mereka bersedia mengizinkan menyerahkan kepala Sayyidina Husain. Pendeta itu membawa kepala itu ke tempat ibadahnya, lalu membasuhnya dengan air bunga dan memberinya wewangian. Setelah itu, ia meletakkannya di tempat sujudnya, lalu ia menangis dan berkata kepada kepala itu, "Wahai Aba Abdillah, sungguh aku sangat menyesal tidak berada di Karbala hingga dapat mempersembahkan nyawaku untukmu. Wahai Aba Abdillah, kapan saja engkau bertemu dengan kakekmu, berilah kesaksian bahwa aku telah mengucapkan syahadah dan masuk Islam di hadapanmu."